Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Nadia Safei dengan NPM 25120111087 dan dua teman saya, Raya Rifaiza dengan NPM 25120111125 dan Rama Rivaldo dengan NPM 25520111028. Di sini saya dari kelompok 14 akan mempresentasikan cerita fiksi dari pelajaran dari kesalahan kecil. Di sebuah kota kecil yang bernama Harapan, tinggal seorang pemuda yang bernama Rian. Rian adalah mahasiswa yang cerdas, tetapi ia sering mengabaikan aturan-aturan kecil di dalam kehidupan sehari-hari. Ia suka mengunduh musik dan film dari internet tanpa membayar, dengan alasan semua orang melakukannya. Ia juga pernah membeli barang bekas dari pasar tanpa memeriksa struk atau garansi. Dan ketika barang itu rusak, ia langsung marah tanpa tahu hak konsumen yang dilindungi undang-undang. Suatu hari, Rian terlibat dalam sebuah insiden. Ia membeli sebuah ponsel bekas dari seorang penjual online. Ponsel itu ternyata cacat. Dan ketika ia mengajukan komplain, penjual itu menolak mengembalikan uang. Frustasi, Rian memutuskan untuk membalas dendam dengan menyebarkan ulasan palsu di media sosial, mengatakan penjualan itu penipu, dan ia tidak sadar bahwa tindakannya itu bisa dianggap sebagai pencemaran nama baik yang diatur dalam pasal 310 KUHP di Indonesia dengan hukuman pidana hingga 9 bulan penjara atau denda. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rama Rivaldo dengan nomor NPM 25520111028. Di sini saya akan melanjutkan cerita tentang pelajaran dari kesalahan kecil. Penjual itu ternyata adalah orang yang paham hukum. Ia melaporkan Rian ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik. Rian dipanggil ke kantor polisi dan di sana ia belajar untuk pertama kali tentang pentingnya kesadaran hukum. Polisi menjelaskan bahwa hak konsumen dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang memungkinkan pengembalian barang cacat atau ganti rugi. Namun Rian juga harus bertanggung jawab atas ulasannya yang merugikan. Untuk menghindari proses hukum yang lebih panjang, Rian diminta mengikuti mediasi. Di sana ia belajar bahwa kesadaran hukum bukan hanya tentang menghindari hukuman, tetapi juga tentang melindungi diri sendiri. Ia akhirnya minta maaf kepada penjual dan membayar ganti rugi kecil. Pengalaman itu membuat Rian berubah. Ia mulai membaca tentang hak-hak hukum, bergabung dengan komunitas kesadaran hukum di kampusnya, dan bahkan membantu teman-temannya memahami aturan seperti hak privasi di era digital atau pentingnya kontrak kerja saat magang. Perkenalkan, nama saya Raya Rifaiza dengan NPM 25120111125. Dari kesalahan kecil itu, Rian menyadari bahwa hukum bukanlah musuh, melainkan pelindung. Ia belajar bahwa mengetahui hak dan kewajiban hukum bisa mencegah masalah besar, dan bahwa pendidikan hukum sejak dini adalah kunci untuk masyarakat yang lebih adil. Sejak kejadian itu, Rian merasa hidupnya seperti diberi kesempatan kedua. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu dianggap sepele ketika membeli barang. Ia selalu memeriksa detail transaksi, membaca syarat dan ketentuan, serta memastikan ada bukti pembayaran yang sah. Ia juga berhenti mengunduh konten ilegal dan mulai berlangganan layanan streaming resmi. Ternyata lebih aman dan tidak semahal yang kubayangkan, pikirnya. Di kampus, perubahan sikap Rian menjadi sorotan teman-temannya. Di suatu hari, sahabatnya Dito mengeluh karena akun media sosialnya diretas. Banyak foto pribadi tersebar tanpa izin. Rian lalu menjelaskan mengenai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data. Sikap dan menyerahkan Dito melapor pada pihak berwenang serta mengamankan kembali akunnya. Teman-temannya mulai menyadari bahwa Rian kini bukan mahasiswa biasa, tetapi seorang yang memahami pentingnya kesadaran hukum. Hukum bukan karena ingin terlihat pintar, tetapi karena pernah merasakan akibat dari kelalaian dirinya sendiri. Rian juga mulai aktif mengisi seminar kecil di kampusnya, membahas
tema seperti hak digital, pelindungan konsumen, hingga etika berinternet. Ia menggunakan pengalaman pribadinya sendiri sebagai contoh nyata bagaimana kesalahan kecil bisa berkembang menjadi masalah besar. Jika ia tidak memahami aturan yang berlaku, para peserta merasa ceritanya relate dan membuat materi yang biasanya terasa membosankan menjadi hidup dan mudah dipahami. Suatu sore ketika ia berjalan pulang melewati taman kota, Rian melihat seorang anak SMP sedang menangis karena ditipu saat membeli voucher game online. Rian mendekati dan menenangkan anak itu, lalu membantu menghubungi penjual dan mengajarinya cara membuat laporan. Sederhana, di momen itu ia benar-benar merasakan peran sepentingnya seorang warga negara yang sadar bukan hukum, bukan hanya melindungi diri sendiri, tetapi ia juga membantu orang lain memahami haknya. Pada akhirnya, kesalahan kecil yang dulu membuatnya hampir berurusan dengan proses hukum justru menjadi titik balik. Rian juga belajar bahwa hukum bukan hanya kumpulan aturan yang rumit, tetapi pedoman untuk hidup yang lebih tertib, aman, dan adil. Ia juga menyadari bahwa kesadaran hukum harus dimulai dari hal yang paling sederhana, dari cara bermedia sosial, cara mengembalikan barang, hingga cara memperlakukan orang lain. Sejak hari itu, Rian berjanji kepada dirinya sendiri jika ia pernah melakukan kesalahan dan ketidaktahuan yang ia tidak akan membiarkan orang lain melakukan kesalahan yang sama. Sekian cerita yang dapat saya dan teman-teman kelompok saya bawakan mengenai kesadaran hukum. Saya ucapkan terima kasih.